Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul awwalin wal akhirin. Alladzi أرسل رسوله رحمة للعالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق لكل العاقلين والفاهمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang ulun muliakan serta yang ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, serta tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka masyarakat. Yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, dan juga seluruh para undangan majelis peringatan Maulidur Rasul yang semuanya insya Allah dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, di dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan anugerahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam sampai saat ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Dan alhamdulillah, puji syukur yang kedua kalinya, pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat akhina fillah, akhina kiram, guru Islam, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat para wali-wali Allah, berkat guru-guru kita, berkat kebersamaan kita pada malam ini, Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah kita mendapat barokah apa yang kita lakukan pada malam ini.
mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala penyakit yang ada pada diri kita, baik pun itu penyakit zahir, batin, yang nampak, yang tersembunyi, mudah-mudahan diangkat oleh Allah berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga atas para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Para hadirin wal hadirat majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini Al-Faqir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada akhinal kiram Ustadz Muhammad Ilmi yang sudi kiranya mengundang ulun ke rumah sidin ini, dan sekaligus memberikan kepercayaan kepada diri ulun untuk menyampaikan tausiah agama atau pesan-pesan agama. Padahal ulun ini lastu ahlan, ulun ini bukan ahlinya, namun sekedar mengabulkan hajat ahli bait akhinal kiram Ustadz Muhammad Ilmi. Mudah-mudahan dengan harapan segala hajat ulun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain itu adalah balighu anni walau ayatan, kata Rasulullah, sampaikan olehmu dariku walaupun satu ayat. Mudah-mudahan Allah membalaskan kepada akhinal kiram dengan pahala yang banyak. Mudah-mudahan guru ilmi bersama keluarganya diberikan kesehatan badan, panjangkan umur, dikabulkan hajat dunia dan akhirat, dan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Jazakumullah khairal jaza, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita pada malam ini dikumpulkan oleh Allah dalam satu majelis peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan tadi kita sama-sama mengikuti dan meresapi pembacaan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang kita laksanakan pada malam ini, dari berkumpulnya kita membacanya bersama-sama kita maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus lagi dilantunkan kalam ilahi ayat Quran, diteruskan dengan mau'izatun hasanah. Insyaallah malam ini ada sajian guru imilah kira-kira lah, karena mungkin sudah bantak baduhuluna, tambah lagi ita'amut ta'am, memberikan jamuan makanan. Ini tidak lain adalah sebagai ungkapan rasa cinta kita dan gembiranya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengungkapkan rasa cinta dan gembira itu kan bermacam-macam, ya kan? Macam-macam caranya. Yang selama cara itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, tidak bertentangan dengan ijma' para ulama, tidak bertentangan dengan kias, boleh-boleh saja dilakukan. Bahkan mengungkapkan rasa senang kepada Rasulullah seperti yang kita lakukan pada malam ini dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan olehmu wahai semulia-mulia makhluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni karunia apa? Agama Islam. Alhamdulillah
Kita sudah dikasih oleh Allah agama Islam, yang mana kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan seorang muslim, dikasih oleh Allah. Ini suatu karunia yang sangat besar. Kalau kita meminta terus dikasih itu biasa, tapi kalau sesuatu yang kita tidak meminta dikasih oleh Allah itu luar biasa. Jadi alhamdulillah kita sudah dikasih agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Alhamdulillah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran dikatakan sebagai rahmat. Al-Quran adalah merupakan pembimbing kita, hidayah, imam bagi kita. Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu rahmat. Nah, pabidzalika, maka dengan yang demikian itu karunia Allah agama Islam dan dengan rahmatnya Al-Quranul Karim, falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian senang. Di sini duduknya perintah di sini. Kita disuruh senang oleh Allah dengan karunia tadi agama Islam, dengan rahmatnya Al-Quran. Huwa khairum mimma yajma'un, kita senang dengan agama Allah, agama Islam, dan dengan rahmatnya Al-Quran itu lebih baik daripada harta benda yang kita kumpulkan. Memang di dalam ayat ini Allah menyuruh kita senang dengan karunia tadi, dengan agama Islam dan Al-Quran. Akan tetapi kita fahami itu cuma sebagian kecil daripada nikmat dan rahmat Allah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling besar nikmat Allah. Beliau menjadi rahmat sekalian alam. Tidak ada bagi Allah satu minnah, karunia kepada orang beriman yang lebih besar daripada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita tahu lawan Allah, ujurga pinandu di diri kita. Siapa diri kita? Hamba. Allah itu Tuhan kita. Kita qadim, kita yang muhaddas, Allah yang qadim. Ini siapa memberitahu? Rasulullah. Ya kan? Makanya Nabi itu luar biasa nikmatnya. Bahkan alam semesta ini, jikalau tidak Nabi kita Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ya kalau guru lah, ada dalam hadis napa bunyinya, laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya, kata Allah, tidak karena engkau wahai kekasihku Muhammad, lama khalaqtul aflak, sungguh aku tidak menciptakan alam semesta. Jadi kalau orang paham terciptanya alam ini karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Apalagi orang paham ilmu batinnya, guru ilmiah, sampai ke sana kajiannya yang memandang semua alam ini berasal daripada Nabi. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku ini dari Allah, kata Rasulullah. Wal mu'minuna min, dan semua orang beriman itu semuanya dariku, khususnya ruhnya dulu kita pandanglah ruhnya, karena Nabi itu anak abul arwah wa Adam abul bashar. Nah kita segitunya kita terciptanya ruh kita ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa rahmat yang Allah berikan kepada kita. Pantaslah kita mensyukuri, berterima kasih kepada Allah, senang dengan adanya rahmat ini dengan cara kita melaksanakan atau mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Banyak kemanfaatan yang kita dapatkan dengan cara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kemanfaatan itu di dunia, lebih-lebih kemanfaatan di akhirat. Jangankan kita orang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir, ya kah, yang memusuhi Nabi, menghina Nabi,
ya kan? Akan tetapi ketika Nabi lahir dia senang. Siapa? Abu Lahab. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh seorang ulama besar, Syekh Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Damashqi. Beliau berkata, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallida." Apabila ini orang kafir Abu Lahab, ya kan? Jaa dhammuhu, yang telah datang hinaannya, celaannya di dalam Al-Quranul Karim dengan tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu celaan Abu Lahab. Ceritanya seperti ini. Kenapa jadi sampai turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab? Ketika Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan dakwah secara jahron, secara terang-terangan. Karena Nabi itu kan dulunya dakwahnya sirron gurulah. Nah, Islam belum banyak lagi kan, Nabi itu hutan macam-macam. Jadi dari rumah ke rumah aja mendatangi. Ya kah? Wa anzir ashiratakal aqrabin, itu aja loh, keluarga dikumpulkan tuh. Nah, lalu ada perintah untuk menampakkan dakwahnya. Ya kah? Pasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin atau anil jahilin atau jahilnya. Nah, ini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyiarkan agamanya. Lalu Nabi mengumpulkan semua orang-orang Quraisy, dikumpulkan Nabi. Nah, setelah terkumpul, termasuk Abu Lahab tadi. Setelah terkumpul, lalu Nabi menyampaikan risalah dari Allah tentang ketauhidan. Nah, setelah Nabi menyampaikan, apa kata Abu Lahab? Ujar Abu Lahab lawan Nabi kita berhadapan, tabban laka ya Muhammadu alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad. Ini berhadapan mencaci maki. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena ini saja engkau mengumpulkan kami? Hati bahasa Banjar ini aja kah saja nanti sampaikan. Adik kira aku ikam nih berbagi sembako. Bagi gas LPG hebat gue ini ya kan. Karena apa Nabi bin Nabi mengumpulkan, oh soalnya cuma menyampaikan risalah dari Allah. Nah, lalu turun ayat tadi, tabbat yada abi lahab. Karena memang Nabi itu memang begitu. Beliau walaupun beliau kadang membalas, beliau sabar atas gangguan, celaan, tapi yang membalaskan Allah. Bahkan dalam kitab-kitab itu kan satu kali aja orang menyumpahi Nabi, menyambati Nabi, Allah membalaskan 10. Macam-macam tadi Quran tuh. Padahal jasa kali aja mencela Nabi, Allah mencelanya 10 kali. Itulah Allah membalaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi celaannya. Ya kah? Nah, bil jahimi mukhallada. Abu Lahab tadi di dalam neraka jahim dalam keadaan kekal selama-lamanya. Ngaran sekekal itu salawasan dalam api neraka. Tapi apa? Ata annahu fi yaumil isnaini daiman. Telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Abu Lahab, ya kah, setiap hari Senin daiman seterus-terusnya selama-lamanya, yukhaffafu anhu, diringankan azab daripada Abu Lahab. Ya kah? Diringankan azab. Jadi menurut riwayat Abu Lahab setiap hari Senin bebas daripada siksa api neraka. Kenapa? Jadi setiap hari Senin ya kada hari kada berlanjut. Ya karenanya kan itu aja ada sebab musababnya, kronologinya di situ. Kenapa jadi hari Senin dibebaskan? Karena kronologinya di situ hari Senin itu tadi Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi. Nah, itu menurut riwayat Abu Lahab itu mengucup ibu jari, di ibu jarinya itu keluar air. Itulah keringanan Allah. Ini lalu ujar lanjut daripada perkataan Imam tadi, pamadzannu bil abdil ladzi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Maka bagaimanakah kiranya dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya senang dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah. Ayo,
namun kita nih anom guru ini kayak guru kita nih nah termasuk tuh Hasidin kira-kira pian gak lah guru menghitungi berapa kali pian mengadakan maulid atau umpat hadir di peringatan maulid kada kau hitungi guru lah oh yuk berapa kali sudah kita mengadakan maulid namun itu kada bukan karena perasaan cinta senang kada mungkin kita hadir ke majelis peringatan maulid. Ayo setahun sekali kita memperingati maulid kan, ya kan? Nah apalagi bayangkan lagi kalau orang memperingati maulid, senang dengan maulid Nabi, ada nang saban hari membaca kitab maulid. Masa ada aja? Oh banyak kisah-kisah dalam kitab ada nang saban hari membaca maulid Nabi. Karena perasaan cinta Nabi. Lalu orang seperti itu tuh bagaimana? Bahkan dinyatakan tadi wa mata muwahhida. Artinya orang tuh husnul khatimah dalam keadaan Islam. Bah cinta lawan Allah, cinta lawan Nabi, ya kah? Takwa lawan Allah, taat lawan Allah, taat lawan Rasulullah, membaca salawat pulang. Apalagi taat lawan perguruan, taat lawan kuitan. Banyak misi amal ibadah, tambah lagi cinta lawan Nabi. Ini bagaimana balasan yang didapatkan hamba seperti itu? Nah, jadi artinya apa? Alhamdulillah kita nih. Kita ini insya Allah pasti aja sudah ya kah? Pasti kita mendapat balasan dari Allah. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah dalam surga. Karena aja Nabi waman ahabani kana ma'ifil jannah. Siapa yang cinta kepadaku adalah ia bersamaku dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat majelis peringatan maulid yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan cerita khabar tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka hal itu sudah ada di zaman dahulu. Jadi kisah-kisah maulid, berita-berita kelahiran Nabi ini sejak dulu sudah ada, bukan zaman kita saja. Bahkan orang-orang di Bani Israel, orang-orang Yahudi, Nasrani sudah tahu, sudah kenal dengan kelahiran Nabi. Kok kenapa? Karena di dalam kitab-kitab itu semuanya sudah diceritakan cerita kelahiran Nabi. Dalam kitab Jabur ada, ya kan? Dalam kitab Taurat ada, dalam kitab Injil ada. Bahkan diceritakan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu, orang-orang dulu itu, bahari itu, mereka itu sangat kenal kepada Nabi, sama halnya mereka kenal dengan anak-anak mereka, ya kah? Ujar Allah dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal dengan Nabi, pinandu lawan Nabi kita Muhammad SAW, jauh pada ciri-cirinya sebagaimana mereka itu kenal kepada anak-anak mereka. Ada cerita dalam kitab Dibai, nah dalam kitab Dibai rawinya guru lah bahari kita nih banyak Dibai pang lah. Memang habis ini kan boleh dikatakan ya anom lah, anyar ke bahasa kita juga surapal anam orang bahari berjanji guru ini lah, apalagi di rantau di kantang itu sama berjanji, wah nyaring-nyaring ya kah? Nah, tapi sama aja pang lah, semua maulid ini sama, isinya sama, kada lain. Bagus-bagus beratan, entah itu apa sama aja beratan ya kah? Tinggal kita lagi istiqomah kada mamalakan itu aja lagi. Nah dalam kitab Diba itu ada kata-katanya al-haditsus sani an Atha ibni Yasarin an Ka'bin al-Ahbari qala. Hadis yang kedua aja riwayat daripada Atha bin Yasar, daripada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini pendeta dan anak seorang pendeta dahulu ya kah? Nah jadi ujar Ka'ab bin Ahbar apa? Qala allamani abit Taurat, telah melajarkan kepadaku bapakku tentang kitab Taurat. Nah jadi orang bahari itu sama aja lawan kita lah ya Allah. Kitab Taurat itu belajar juga membacanya, kisah-kisahnya dipadahkan sama lawan kita weh ini ya kah? Selain kita belajar Quran, makharijul hurufnya, mat-matnya, belajar pulang ulumul Qurannya, bujur kan? Ya kada datang tafsir orang, tafsir ini kisahnya pulang, tibian ke kitab tibian biasanya bagus lagi menguji kisah Quran guru lah, banyak. Alhamdulillah begitu di martabat tahbis ada ya kalau Allah, tinggal kita aja lagi. Nah jadi abahku ujar Ka'ab bin Ahbar melajari lawan aku Taurat, semuanya dilajari ya kah? Illa sifran wahidan,
terkecuali satu lembar. Nah ini apa? Selembar pindah kada dipadahkan, ya kah? Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Abah tadi ujar kabin ahbar ini menyimpan, yakhtimuhu menyimpan akan selembar ini, selembar kertas ini. Wa yukhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, dan memasukkan satu kertas ini ke dalam lemari. Ini kan sesuatu apa ada kayak kah modelnya kayak ada jujur bang orang bahari itu deh apa mau dia disimpan nih indah supaya ditahuakan orang. Lalu disimpan dalam dikunci. Lalu ujar kabin ahbar, palamma mata abi, maka tatkala mati abahku meninggal, patah tuh aku patah akan dia. Apa dipatah ya? Patah tuh artinya aku buka akan dia. Peti tadi dibuka artinya penasaran apa yang disimpan oleh abah tadi, penasaran sekalian apa Pak Idan pihi, maka tiba-tiba sekalinya bahasa kita di dalam nang sipron wahidan tadi, satu kertas yang disimpan tadi, ya kan, nabiyun yakhruju akhir zaman. Sekalinya di dalam kertas itu adalah cerita tentang nabi yang akan datang di akhir zaman. Siapa? Nah ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada kisahnya. Ngarannya ini Ahmad. Nabi itu lebih masyhur dengan Ahmad. Yang itu Allah kisah Nabi Isa gini padahkan Ahmad juga, karena akan datang Nabi sesudahku, ngarannya Ahmad juga. Jadi orang hari ini Ahmad yang masyhur. Nah itu Nabi akhir zaman soalnya tentangnya. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di kota Makkah. Nah, bujur gak ada kisah maulid gak ada dalam Taurat. Maulidu bi Makkah, lahirnya di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrahnya di Madinah. Bujur Nabi kan hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan kerajaannya kekuasaan kan sampai ke Syam. Itu sudah ada cerita zaman bahari. Nah, jadi bersambung sampai wayah kita ini kisah-kisahnya dalam kitab maulid macam-macam. Jadi sudah ada. Nah, Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, kira-kira kalau kita nih bercerita tentang maulid Nabi, guru ini salah-salah sudah hafal. Kenapa? Guru ya, mbah kita ini sudah menganjurkan bulan guru lah. Apalagi misalnya ada dari pertama maulid ya kan, timbul bulan sudah umpat maulidan, sudah menghadiri acara ceramah-ceramah bul maulid ya kan, sampai malam ini hafal kisah, hafal benar ya kan. Nah jadi malam ini walaupun kada secara detail ulun menceritakan, ya ampun maaf, kita cuma mengambil barokahnya. Di dalam kelahiran Rasulullah SAW itu banyak terjadi keganjilan, ajaib-ajaib ya kan, banyak kejadiannya ya kan, sebagaimana yang kita ambil di sini. Nah kita ambil barokah. Waktu Nabi kita lahir itu, nah di sini diceritakan padamnya api yang berumur sudah lebih 1000 tahun. Masya Allah, api ini 1000 tahun dah umurnya, lawas benar. Nah, yang mana api ini telah menjadi sembahan orang-orang musyrik. Nah ini orang majusi, kan majusi itu kan penyembah api ya Allah. Nah, orang musyrik yang kada tahu di Tuhan. Jadi api nang diulahnya Tuhan sembahnya ya kan. Nah lalu api tadi padam dengan sendirinya, ujar kita tuh tanpa sebab apa-apa. Kalau angin misalnya angin topan lalu pajah biasa, ini kededa angin topan apa timbul tuk pajah sorong. Nah ini dari itulah ada merupakan pertanda kisahnya padamnya api sembahan orang musyrik, itu pertanda bahwa ya kah penyembahan mereka itu terhadap api tersebut sudah berakhir. Nah artinya Nabi ini akan memusnahkan kesyirikan, itu ya isyaratnya. Nah, dan lagi diantaranya ketika Nabi lahir tuh alam semuanya menjadi terang, alam semesta ini terang, dari masyrik ke maghrib semuanya terang.
Ini orang melihat waktu itu nur memancar ya kan. Nah, dari kegelapan malam sehingga tampak jelas cahaya tersebut bersumber dari rumah Aminah radhiyallahu anha dan menembus kerajaan-kerajaan di langit sampai ke Arsy. Sampai diceritakan kisahnya Arsy itu berguncang ketika Nabi fahtazal arsy tibasyara dalam kitab Dibai, berguncang oleh gampangan. Ini artinya kelahiran manusia luar biasa. Dan Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pulang sudah dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran di badan beliau. Namun kita leher, awak mau ganyir lah, sudah nazifan bersih, thayyiban harum, sudah harum. Namun kita mau ada di puburi atau di minyak harumnya hanya harum. Nabi sudah asli harum. Saking harumnya Rasulullah sampai ketika orang yang menjenguk meelangi bahasa Banjar kan, Nabi lahir kan dijenguk oleh jiran-jiran, tetangga-tetangga dan memandang kepada Nabi. Begitu pulang ke rumah, apa kata sang istri? Ujar nang bini lawan nang laki melihati Nabi tadi, hal tatayyabta, hai suamiku, apakah engkau pakai minyak wangi? Apakah pian berminyak harum? Ya kah? Kenapa gerang kayak itu guru jadi? Ya biasalah guru ini bebinian ini kan termasuk kuat penciuman. Lah guru ini lah masuk kuat. Ya kah? Coba pian. Nang biasa di rumah pakai hajar aswad. Apalagi? Hajar aswad apa kalah ya karena mbahnya tulak berjalan kemana kah, ke Banjarbaru situ kah gure, sekali bulik ke rumah bini mencium bau Luna Maya. Nah ya pon kan baunya ya kan sudah dipakai hajar aswad bila kelanggar ke masjid. Ini bau Luna Maya atau baunya apa, bau bini Rapi Ahmad siapa? Anak-anak kan tuh tahu tuh. Ayo nggak dibantu aku kata orang Tuhan ngalim lambat mengatakan bau apa namanya? Negita kah? Oh, bau Negita Selpina, masya Allah, bisa juga kan cumbo awaknya. Ini minyak harumnya, ini ngaran artis. Walau alam lah apakah bujur memang minyak harum inya kah itu pakaiannya kah cuma itu mah orang mengarang orang harus payu, ya kah? Baik juga kayak kada bau minyak harum Ariel Peterson ya Allah. Ringkas kata jerbini mencium bau lain tuh pasti kan lalu curiga juga ajennya singgah ke warung jat belai. Yang binian tuh kan curiganya tadi aku kuat benar anunya tuh tangkapannya tuh ajennya yang tinggal warung jat bebian tadi ya sama-sama gitu tak bahari hal tatoyab tapian berminyak harum gak pina lain baunya jadi ujar lagi lah aku kada minyak harum. Bahkan apa jadi bau harum? Tadi aku menjenguk ke tetangga sebelah. Ya kah? Ada yang baru lahir namanya Muhammad. Nah, jadi aku memandang. Buliklah wah. Artinya apa? Harum bau awak Nabi tadi sampai terjerikit ke awak orang nang maelangi. Lalu bagaimana lawan Rasulullahnya? Itu kan orang maelangi ya, amun nabinya luar biasa. Ujak-ajakan thayyiban tadi harum. Makhulan, Nabi itu lahir sudah bercelak. Apa celak? Kenapa jadi ini celak nih bukan celak kayak kita, ya kah? Artinya goresan hitam itu sudah ada di mata Nabi. Itu para sahabat yang wani mi'itihi, karena sahabat ini rata-rata banyak nang kada kau mi'itihi. Kenapa aja? Rasulullah itu kan ibarat matahari. Coba kita umpamakan matahari. Matahari itu yang kita nang kalah, kada sanggup. Kenapa aja? Karena Rasulullah itu dalam kitab Nurullah Sidin itu banyak tajalli dengan jalal daripada jamal. Tegasannya kalau Nabi Yusuf jamalnya nang terlihat, lalu orang kau memandang Sidin, terfitnahlah binian Mesir diantaranya Siti Jalekha. Tapi kalau Nabi orang kadawani, kenapa haibahnya jalannya kebesaran Nabi, orang kadawani melihat Nabi. Itulah Nabi kita luar biasa ya kah? Tapi ada kau melihati, maksudnya ada goresan, memang ada goresan hitam itu tenang makhulan bikuhlil hidayah hati dari Allah Subhanahu wa taala. Maktu as-surrah pulang sudah terputus tali pusat sudah bertatak.
sudah bertatak, sudah bersunat pulang. Luar biasa Nabi kita. Lagi diceritakan dalam kitab-kitab maulid, Nabi itu lahir dalam keadaan sujud kepada Allah, seperti sujud sembahyang, ya kah, bertasbih, bertahmid kepada Allah. Ada satu riwayat mengatakan ucapan yang diucapkan Nabi ketika lahir adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Beda lawan kita nih, kita macam-macam nangis. Ada antik mana nangisnya, owe 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 owe. Jadi kenapa gitu gurunya nangisnya? Jadi umahnya lagi betianan ketujuh lawan Nisa Sabian. Bagus dia pengleh lagi batianan ketujuan lawan Nisa Sabian, ya kah, nyanyian itu ketujuan dinyanyikan terus rupanya mah dikasih sindiran boleh lah bahasa Banjar, ya kah, ya kah, Maulana ya Maulana, ya kah, habis bayinya lagi dia uwe uwe uwe, ya kan. Bagus dia guru aja deh pada penyanyian nyanyi sepak bola uwe 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 uwe, ya kan. Itu kan bagus lagi. Kenapa kayak itu jer mamanya ketujuh melihat apa pertandingan sepak bola dunia, ya Allah. Nah jadi tapaul kada bagus, ya kan. Ada Nabi kada sidin berzikir bertahmid, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah kalau dalam kitab Maulid Habsi pulang situ ada dikatakan oleh keajaiban-keajaiban ketika Nabi lahir. Ujar Habib Ali dalam kitab Maulid Simtud Duror, rawinya apa jar, wa kullu dabbatil li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Masya Allah, setiap binatang-binatang yang dipelihara oleh orang Quraisy, onta, kambing, sapi, burung dara dan lain-lain sebagainya, itu nataqat bi fasihil ibarah, semuanya bertutur dengan bahasa Arab dengan fasihnya. Kan aneh, ya Allah, kalau onta bisa bahasa Arab kan, onta suara onta juga wajar aja, ya kan. Ini onta bisa bahasa Arab. Nah apa isinya? Mu'linatan bi kamalil bisyarah. Isinya kata lain tentang berita tentang kelahiran Nabi, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi satu riwayat itu ikan-ikan di laut bertamu lawan iwak-iwak di laut juga, itu berhabar-habaran. Artinya habar apa? Itu esok besok akan lahir Nabi yang sempurna, Nabi akhir zaman, manusia semua. Karena terdapat pula iwak lain, kita pulang kisahnya. Nah itulah daripada keajaiban yang terjadi di malam dan di siang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita singkat, di usia remaja Nabi kita pernah mengembala kambing, yang mana kambing itu milik orang Mekah. Artinya sidin mencari penghidupan dengan diupah, berapa upahnya lagi bahari. Itu Nabi mengembala kambing. Nah apa pahamannya? Artinya Nabi itu sudah sebagai contoh bagi kita. Beliau orang yang sabar. Kan kada gampangan, ya kah, mencari usaha tuh, lebih-lebih mengembala kambing. Kambing bilang termasuk binatang ngalih diurus. Nah artinya Nabi dengan kata lain sudah dilatih kesabarannya. Jadi kada ngalih nah burus ini. Makanya Nabi itu kayak apa aja ujian sidin tabah, karena sudah terbiasa. Itu dikala umur remaja, ya kan. Nah kemudian lagi di usia Nabi 25 tahun Nabi kita diangkat menjadi seorang Nabi, ya kan. Dan beliau kawin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di usia 40 tahun Nabi kita diangkat menjadi Rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diutusnya Nabi, ya kah, yaitu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tadi ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus akan engkau wahai kekasihku wahai Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi luar biasa rahmat Nabi itu alam semesta. Menjadi rahmat bagi orang kafir, menjadi rahmat bagi orang beriman, menjadi rahmat bagi orang munafik, menjadi rahmat bagi orang kafir. Jadi kata kita aja, adapun rahmat Nabi bagi orang beriman, ya kita itu bil hidayah, Nabi membawa hidayah, petunjuk kepada agama Allah.
Rahmat Nabi bagi orang munafik itu bil aman minal qatli, aman daripada dibunuh. Jadi bahari itu orang munafik itu banyak kayak hidup ya kan, kada dia apa-apa di zaman Nabi, diberikan keamanan. Masya Allah. Adapun rahmat Nabi bagi orang kafir apa? Itu bitakhiril azab, dengan ditundanya azab. Jadi orang kafir mendapat rahmat Nabi juga. Itu azab kada diturunkan Allah. Kenapa? Selama Nabi masih berada. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ayatnya. Dan Allah tidak akan mengazab kepada mereka itu orang kafir walhal engkau berada pada mereka. Jadi selama ada Nabi di situ Allah kada mengazab, kecuali Nabi sudah hijrah baru Allah menurunkan azab kepada orang kafir Quraisy. Nah ini luar biasa rahmat Nabi. Nah selain Nabi diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam, beliau juga menjadi figur bagi kita. Tadi ayatnya Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW ikutan yang baik bagi kalian. Nah ini maksudnya apa? Artinya kita disuruh untuk mengikuti, mencontoh akhlak beliau. Inilah inti daripada kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Jujur gak? Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW tapi tidak kita buktikan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, maka cinta kita itu dikatakan adalah cinta yang bohong. Manidda'a hubban nabi alaihi salatu wassalam min ghairi tibai sunnah fahuwa kadzabun. Itu perkataan Syekh Hatim Az-Zahid. Siapa-siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu dengan ucapan cinta kan, dengan ucapan aku cinta lawan Nabi, muji Nabi macam-macam ya kan, tapi min ghairi tibai sunnah, tanpa dibuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya ya kan, bahwa kadzabun, maka dia adalah orang yang sangat pembohong. Artinya dusta aja cintanya tuh kada wujud. Nah jadi intinya ini ya kan, tanda cinta lawan Nabi itu apa aja? Yaitu mengikuti sunnah-sunnah siddiq. Apa sunnah Nabi? Banyak sunnah Nabi. Nabi itu nggak pernah sholat wajib, sholat fardu di rumah kada pernah, kecuali sunat hanya di rumah. Di mana? Di masjid Nabi. Ya kah? Ini ikutan kita. Kita kayak itu juga lamun nang wajib-wajib sholat wajib, ayo kelanggaran ke masjid. Mengikut Nabi pengkesannya sunnah Nabi, kecuali sunat hanya di rumah. Karena sholat wajib, sholat fardu berjamaah itu kan luar biasa. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 70 wa 20 darajatan di Nabi. Sembahyang berjamaah itu adalah lebih afdal daripada sembahyang sendirian dengan 27 derajat. Kita di rumah sembahyang zuhur kada beimaman sedikit aja pahalanya, tapi kalau kita turun ke langgar berjamaah 27 derajat. Nabi itu pulang ke 7 memberikan salam, menebarkan salam. Kita kayak 7 terdapat siapakah? Patuh, ada patuh, tetap kita tebarkan salam. Karena Nabi, sunnah Nabi kayak itu. Tebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal atau orang yang tidak engkau kenal, ya kah? Hah? Ini kita bagus juga. Kadang kada tahu menahu berselisihan, kada bertataguran. Ucapkan salam bagus, karena salam itu kan keselamatan. Masuk rumah Nabi itu memberi salam, keluar rumah apa yang dibaca Nabi, Nabi selalu berzikir kepada Allah. Kita kayak itu juga sunnah Nabi. Nabi membaca apabila keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang membaca itu kata Rasulullah, dia akan terpelihara daripada mara bahaya dan akan dicukupi apa yang dihasilkan, insyaallah kabul. Nah ini kita jarang juga memakai. Apa tianya? Karena kada bebacaan keluar rumah ya kah? Kada ada tawakalnya. Ya nangana terumpak beca kah? Mendingan kalau terumpak beca. Hah? Jadi makanya dibaca sunnah Nabi, batis kanan bila keluar ya kah keluar rumah. Ini. Nah, seperti lagi memakai harum-haruman sunnah Nabi tip ya kan, Nabi itu kada pernah menolak wangian apa aja ya kan, Nabi selalu suka. Nabi itu ketujuh menerima hadiah, membalas pulang, ya kan? Artinya apa? Menyenangkan hati orang. Nabi itu selalu menyenangkan hati orang. Nah inilah sunnah Nabi. Nang kira-kira ini kadang alih kita pakai ya kan, insyaallah.
Nah, inilah bukti, sebagian daripada bukti cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan, Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi hari Senin, diangkat menjadi Rasul hari Senin, hijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin, dan wafatnya pun hari Senin. Ini Masya Allah lah, hari Senin terus, seakan Allah itu mengistimewakan hari Senin dengan Rasulullah, ya kan? Makanya Nabi kita itu cara ta'zim, beliau membesarkan hari kelahiran beliau dengan cara melakukan puasa, ya kan? Rasulullah ditanya orang daripada tentang puasa hari Senin. Jadi ya Rasulullah, ujar sahabat, kenapa pian jadi puasa hari Senin, mengamalkan puasa hari Senin? Apa jawab Rasulullah SAW? Nabi, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin itu aku dilahirkan, dan pada hari Senin itu aku diturunkan wahyu. Jadi Nabi ta'zim dengan cara melakukan puasa. Jadi artinya ta'zim lawan maulid Nabi ini macam-macam pula, ya kah? Caranya, ya kah, bentuknya, tapi tujuannya sama. Nah, kiranya ini sajalah yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta maaf, minta ampun kalau ada salah penyampaian ulun, hadis-hadis yang kurang pas, kata-kata yang kurang berkenan. Itulah kelemahan diri ulun, dan ulun mengucapkan terima kasih atas segala perhatian pian. Ulun akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.